Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema hari ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini tanggal 20 Maret 2 Maret 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia hari ini. Bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini tanggal 20 Maret 2024. Oke. Dia masih ceritanya masih orang masa lalu lagi ini ya. Kalau aku lihat dia dari masa lalumu, bisa jadi mantanmu, bisa jadi ya kemarin sempat baru PDKT-an tapi tiba-tiba menghilang ya, seperti itu. Dan kalau aku lihat walaupun kalian saat ini sudah tidak bersama, sudah ada perpisahan, tapi di sini dia tetap mencintai kamu. Dia masih tetap optimis bahwa apapun yang terjadi suatu saat nanti kalian pasti bisa dipersatukan kembali. Itu yang dia rasakan ya, itu yang dia pikirkan ya secara positif. Walaupun saat ini dia merasa kayak ini adalah cinta sepihak ya, kayak sudah kayak dia sudah merasa ditolak oleh kamu atau diabaikan atau seperti apa. Intinya dia saat ini merasa kayak ini cinta sendirian, tapi sejujurnya dalam hatinya itu dia masih ingin kamu ya, ingin memiliki kamu. Kamulah satu-satunya yang dia inginkan, yang ingin dia miliki. Kalau aku lihat juga di sini dia kadang masih suka cerita dengan teman-temannya ya tentang keadaan kalian, cari apa ya, minta saran itu ya. Kalau aku lihat di sini, intinya dia ini melibatkan teman-temannya ya untuk memahami situasi hubungan kamu dengan dia. Dan aku lihat di sini dia masih tetap percaya apapun yang terjadi pasti ada hikmahnya, pasti ada apa namanya ya, pasti akan ada pelajarannya, seperti itu ya. Jadi situasi sekarang apapun yang terjadi, adanya pertengkaran, perpisahan karena apa ya, karena kesalahpahaman atau apapun itu, aku lihat di sini dia masih percaya dan yakin bahwa ini semua memang sudah ditakdirkan, sehingga mau nggak mau ya harus dijalani. Dan apapun yang ditakdirkan itu pasti ada pelajaran yang baiknya yang bisa dia ambil, seperti itu. Dia berharap apapun situasi yang sekarang itu berbeda gitu ya. Kalau misalkan saat ini kamu mengabaikan dia, dia berharap kamu tidak mengabaikan dia seperti ini. Dia berharap kamu tidak cuek sama dia gitu ya. Kalian masih bisa bersama, seperti itu. Ya intinya dia berharap apapun yang terjadi sekarang itu berbeda situasinya, seperti itu. Banyak sekali hal-hal yang bisa mengingatkan dia terhadap kamu. Mungkin dia ketika lagi makan gitu ya, lewat nih bakso yang kamu suka, atau kamu misalkan suka bakso gitu ya, lewat ting 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 gitu ya, dia langsung keinget kamu loh, kayak gitu ya. Jadi banyak hal yang bisa mengingatkan dia terhadap kamu. Jadi kalau aku lihat di sini otaknya itu tidak bisa berhenti memikirkan kamu ya. Otaknya itu selalu jalan gitu loh, mikirin kamu terus. I hope that you can forgive me one day. Ya, aku lihat di sini dia mungkin pernah melakukan suatu kesalahan yang cukup besar, sehingga dia berharap banget kamu akan memaafkan dia suatu hari nanti. Kalau misalkan masalahnya nggak terlalu pelik ya, nggak terlalu sulit, nggak terlalu besar, mungkin dia mulai dari kemarin-kemarin ya udah meminta maaf. Tapi ini sampai-sampai dia berharap suatu hari nanti, berarti kan masalahnya kayaknya itu besar banget, sampai-sampai mungkin dia merasa bahwa dia sudah tidak mendapatkan maaf lagi dari kamu gitu kan ya. Nah seperti itu. Jadi dia berharap suatu hari nanti kamu akan memaafkan dia. I cannot stop thinking about you ya. Dia selalu kepikiran kamu terus, dia selalu selalu nggak bisa berhenti mikirin kamu, kayak gitulah ya aku lihatnya di sini. Kita tahu bahwa aku bukan satu-satunya untukmu ya. Jadi dia merasa bahwa kamu pun pantas untuk memilih pada siapa yang ingin kamu jalani hubungannya.
gitu ya. Kamu ingin bersama siapa untuk menjalani hubungannya, ya kamu pantas gitu ya. Mungkin dia juga merasa bahwa mungkin sekarang kamu sudah ada yang lain, seperti itu ya. Karena mungkin sikap tingkah lakumu menjuru ke sana, kayaknya kamu lebih bahagia tanpa dia, terus itu kamu betah ya nggak komunikasi dengan dia, kamu kayaknya sudah cuek sama dia, sudah ada penolakan. Mungkin saat ini dia pun berpikir bahwa kamu pun ada yang lain, kayak gitu ya. Ya bisa dibilang tahu diri lah dia ya. You don't know how hard it was to let you go. Jadi kamu tahu nggak sih betapa beratnya bagi dia untuk melepaskan kamu ya. Jadi dalam keadaan sekarang kalian berpisah tuh dia merasa berat banget untuk melepaskan kamu begitu saja. King of Pentacles, kalau aku lihat dulu memang dia ini orang yang bisa dibilang sukses ya dulu, tapi dulu ini orang yang sukses. Terus itu kalau aku lihat juga karakternya ini sangat menyayangi keluarga ya, menyayangi orang-orang terkasih dia. Terus itu juga kalau aku lihat di sini dia memandang suatu pernikahan itu sebuah komitmen yang sakral, sehingga sebelum dia melangkah lebih jauh dengan kamu, dia harus kenal dulu pasangannya, siapa yang dia mau, apakah cocok dengan selera dia, karakternya bagus enggak, itu ya. Jadi kenapa di sini dia tidak terburu-buru? Karena itu dia menganggap suatu pernikahan adalah suatu komitmen yang sakral, sehingga dia sebelum melangkah lebih jauh dengan kamu, dia harus lebih banyak mengenal kamu terlebih dahulu, seperti itu. Karena kalau aku lihat di sini, dia ini orang yang bisa dibilang sangat berdedikasi sekali dengan keluarga ya. Siapapun yang menjadi keluarganya, dia berharap orang-orang ya yang terdekat dia, terkasih dia itu tuh bisa bahagia gitu loh sama dia. Termasuk pasangan, dia pengen pasangannya itu sepemikiran dengan dia, sehingga pasangannya akan bahagia dengan dia gitu ya. Terus itu dia pengen membuat pasangannya itu selalu merasa tercukupi secara finansial dan emosional, kayak gitu ya. Atas otoritas diri juga dia akan memberikan kepada pasangannya. Intinya siapapun nanti yang menjadi pasangannya, dia tuh pengen pasangannya itu bahagia hidup dengan dia, nggak kesulitan gitu, terutama tentang keuangan ataupun tentang mental dia, kebebasan dia dalam berkarir atau berkarya atau apapun itu gitu. Dia ini orang yang kalau misalkan mencintai seseorang memang nggak banyak omong ya, tapi dia akan melakukan mengekspresikan cintanya itu melalui tindakan, sehingga nggak cuma omong doang. Kalau aku lihat juga orangnya baik hati di sini ya, dapat dipercaya, protektif banget juga pada orang-orang yang dia sayangi. Terus itu juga kalau aku lihat di sini ketika dia kemarin saat bersama kamu ya, sejujurnya kalian berdua ini menunjukkan periode yang solid loh, menunjukkan kesolidan dalam hubungan ini kalian berdua ya. Terus itu juga menunjukkan ada periode stabil ya dari kalian berdua. Jadi sebenarnya dulu itu kalian ini fine-fine aja ya kalau aku lihat di sini. Cuman mungkin ini ya butuh waktu untuk quality time kayaknya ya. Itu yang kayaknya kurang dari kalian ya. Ya kalau aku lihat sih kurang dari situ sih, kurang adanya quality time di antara kalian berdua. Ya perhatian kayak gitu ya, meluangkan waktu sejenak untuk ya hanya bersantai, menikmati segala sesuatunya ya bersama dia dan bersama kamu gitu loh, satu sama lain gitu ya. Terus kalau aku lihat di sini juga mungkin kamu berdealing dengan seorang pria yang lebih dewasa ya, atau pria dewasa di sini mungkin secara emosional ataupun usia memang sudah dewasa. Orangnya sabar, orangnya sebenarnya bisa dipercaya ya. Dan juga orangnya sangat patuh loh kalau aku lihat di sini, pekerja keras banget juga. Ya, dia itu pengen punya hubungan yang kalau misalkan nanti siap berkomitmen, itu dia pengen
memberikan pasangan dan anak-anaknya itu punya kualitas hidup yang layak kayak gitu loh. Makanya di sini ketika keadaan dia lagi drop secara keuangan, dia belum berani untuk memberikan janji sama kamu atau bertindak ke arah kamu gitu ya. Karena di sini memang dari awal niat dia adalah mencari pasangan yang cocok dengan dia, yang karakternya ya mungkin 11-12 dengan dia. Misal maksudnya itu satu pemahaman kayak gitu ya. Terus itu dia ingin bisa membuat pasangan merasa kehidupannya itu stabil secara ekonomi ya, secara otoritas diri gitu ya, kebebasan diri, emosional, mental kayak gitu. Dan ini di Emperor, kalau aku lihat memang orangnya sangat pekerja keras banget ya. Bahkan kalau dalam hubungan pun aku lihat di sini dia menganggap bahwa hubungan yang bisa lancar, bisa langgeng itu kalau misalkan aku dan kamu itu sama-sama punya pemikiran yang sama gitu loh, tujuan yang sama, ya intinya satu pemikiran, maka hubungan itu bisa langgeng. Jadi kalau misalkan masih ada perbedaan perspektif, perbedaan pendapat, perbedaan tujuan, ya maaf aja dia bakal pergi dari kamu. Orangnya rasional banget kalau aku lihat di sini, orangnya rasional banget, orangnya logika banget kalau berpikir ya. Dan kalau aku lihat di sini juga itu mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang lebih tua dari kamu ya. Nih ada King of Pentacles, ada The Emperor, ada King of Swords ya. Jadi aku rasa ini mungkin lebih tua dari kamu. Terus itu juga orangnya ini tuh sulit untuk bisa mengungkapkan perasaan dia sesungguhnya di depan halayak umum atau di kamu. Mungkin butuh waktu lama ya bagi dia untuk mengakui perasaan dia ke kamu. Atau kalau misalkan di tempat umum ya, dia tuh kayak nggak bisa nunjukin bahwa dia bucin ya, romantisan gitu nggak bisa kalau aku lihat di sini ya. Memang kalau bisa dibilang tuh kayak egonya tinggi ya, wibawanya tinggi gitu, sehingga dia tidak mau terlihat bucin di depan orang-orang, atau ya dibilang kayak terlalu bukan memanjakan, tapi terlalu ya bucin lah ya, terlalu susumbar gitu loh ya. Karena kalau aku lihat kan di sini orangnya itu dia kalau cinta sama seseorang dia akan ekspresikan dengan tindakan, bukan dengan omongan. Jadi kalau misalkan dia terlalu bucin itu agak gimana gitu loh. Orangnya juga sangat konservatif banget dalam perasaan dan emosi ya, sehingga di sini dia sangat berhati-hati sekali dalam menunjukkan tindakan dia kepada seseorang siapapun itu, termasuk pasangan gitu ya. Makanya kalau di depan umum dia benar-benar jaga sikap banget, nggak mau terlihat bucin kayak gitu. King of Swords ya, kalau aku lihat di sini mungkin dia punya suatu organisasi atau klub ya, mungkin klub mobil, atau mungkin dia ikut klub sepak bola atau bagaimana gitu ya. Intinya kayak ikut organisasi atau klub atau tim gitu deh ya. Terus juga dia ini punya kebiasaan yang mungkin dari dulu sampai sekarang belum berubah-berubah. Mungkin dia mungkin mungkin selalu bangun subuh, atau mungkin sebelum subuh dia sudah bangun, atau bagaimana. Intinya ada kebiasaan yang memang sulit untuk dia rubah. Terus itu juga kalau aku lihat orangnya sangat analitis banget ya. Mungkin dia bekerja di bidang militer, polisi, atau peradilan seperti itu. Kalau misalkan tidak di bidang itu, maka memang orangnya sangat analitis ya. Orangnya sangat menjunjung tinggi keadilan di sini. Terus itu pekerja keras banget, dia sangat-sangat berdedikasi sekali dalam pekerjaan ya. Dia bakalan serius banget kalau menghadapi tentang pekerjaan. Bahkan dia ini bekerjanya juga terstruktur. Sebelum dia menghadapi hari esok, mungkin dia sudah membuat list untuk jadwal besok gitu ya, agar waktu dia itu tidak terbuang sia-sia gitu loh ya, agar pekerjaan dia juga terstruktur kalau aku lihat di sini. Terus itu orangnya sangat berpikiran logika banget, rasional banget. Jadi kalau misalkan dia berinteraksi dengan seseorang yang tidak rasional, maka itu bukan style dia gitu. Dia bakalan meninggalkan orang itu gitu.
Terus itu juga aku lihat di sini dia sangat berdedikasi sekali pada keluarga ya. Cuman memang orangnya itu berlagak kayak orang yang dingin gitu loh sebenarnya ya. Jadi kalau mungkin kamu sering merasakan ya, kok nih orang cuek banget sih, kok nih orang dingin banget sih gitu ya. Sebenarnya nih orang punya perasaan gak sih sama aku? Mungkin kamu sering berpikir itu ya, berpikir seperti itu. Tapi sebenarnya dia cinta. Cuman ya itu karena dia mungkin gengsi kali ya untuk mengutarakan perasaan dia sejujurnya sama kamu, sehingga ya itu dia punya sikap yang sok dingin gitu, cool bad gitu ya kalau aku lihat. Oke, kemudian kalau aku lihat di sini memang sedang terjadi fatalitas ya, penarikan diri, ketidakpastian dalam hubungan, atau sudah ada perpisahan ya di antara kalian. Mungkin hubungan ini terjadi perpisahan itu karena mungkin karena memang ada kegoyahan dalam hubungan. Mungkin juga bisa jadi dia ini meninggalkan kamu demi tujuan yang egois. Mungkin dia meninggalkan kamu begitu saja karena dia punya masalah tertentu atau bagaimana ya, tapi intinya dia meninggalkan kamu demi tujuan yang egois. Dan ini juga berarti bahwa dia ini masih belum yakin tentang kelangsungan hubungan kalian dalam jangka waktu panjang kayak gitu ya. Jadi aku rasa masih ada keraguan dari si dia untuk komitmen dalam jangka waktu panjang sama kamu. Terus itu juga aku lihat banyak sekali konflik yang terjadi di antara kalian, banyak sekali ketidaksepakatan di antara kalian. Bahkan aku lihat juga sebenarnya gini, dia ini punya masalah tentang keuangan yang sangat menekan dia sehingga menimbulkan beban sama dia ya, menimbulkan beban dalam diri dia. Karena kalau aku lihat di sini dia itu punya kewajiban keuangan yang mungkin ditangguhkan ke dia gitu. Bisa jadi mungkin dia punya hutang, piutang gitu ya, punya cicilan, atau mungkin dia ini harus membiayai kehidupan orang tuanya, adik-adiknya seperti itu. Ya, jadi saat ini dia ngerasa lagi ada beban, ada lebih ke kewajiban ya, kewajiban untuk dalam bidang keuangan kayak gitu. Uh, Terus juga kalau aku lihat di sini, mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang di sini pemikirannya itu ya, dia akan lebih memilih pernikahan secara bisnis daripada pernikahan karena cinta gitu loh. Karena kalau aku lihat orang ini sangat sangat memperdulikan harta benda ya, orang yang sangat memfokuskan ke materi kalau aku lihat. Jadi kalau misalkan dia disuruh milih antara menikahi kamu yang dia cintai atau nikahi orang yang bisa secara politik atau apa ya itu namanya tadi, bisnis ya, secara bisnis gitu, dia mungkin akan memilih itu, orang yang bisa membantu dia atau berbisnis dengan dia gitu. Jadi orang yang memang kalau dilihat sih gila harta ya, gila harta, kekanak-kanakan banget, hanya hidup hanya mementingkan keuangan seperti itu ya, mementingkan finansial ya. Ada indikasi seperti itu. Atau mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang mungkin sudah pernah menikah, dan kalau aku lihat mungkin pernikahannya itu karena dijodohkan oleh orang tua gitu ya, dijodohkan oleh orang tua karena mungkin si pasangannya itu mungkin lebih kaya dari dia atau bagaimana gitu ya. Atau mungkin pasangannya itu mau membiayai kuliah dia atau bagaimana gitu, sehingga ya kalau aku lihat di sini ada indikasi bahwa kamu mungkin berdealing dengan seseorang yang lebih memilih menikah dengan apa ya, dengan cara bisnis daripada nikah dengan seseorang yang dia cintai gitu. Untuk saat ini ya, kalau aku lihat dia ini ketika mau datang lagi ke kamu ya, dia melihat situasinya kok kayak menemukan jalan buntu. Apapun yang dia coba untuk usahakan datang lagi ke kamu kayak apa ya, terhentikan gitu loh, kayak ada yang memblokir ya. Mungkin memang kamu sudah memblokir akses media sosialmu atau teleponmu ya gitu ya, atau mungkin memang dari semesta itu
memblokir dia untuk tidak dekat-dekat dulu dengan kamu, sehingga di sini ada rasa putus asa dari dia ya, ada rasa putus asa karena apa yang dia coba usahakan untuk kembali ke kamu kok kayaknya mentok gitu loh, nggak menemukan jalannya gitu. Jadi kalau aku lihat sempat dia ini putus asa, cuman karena dia takut kehilangan kamu, dia ini nggak mau kehilangan kamu ya, dia mau nggak mau harus tetap bertahan, tetap mencoba untuk berjuang atau sedang menunggu kesempatan atau peluang untuk bisa dapat jalan ke arah kamu lagi gitu ya. Entah apa yang terjadi, mungkin kamu di sini benar-benar marah, udah ada pemblokiran gitu ya. Jadi dia sedang menunggu sampai kamu membuka blokiran kamu kayak gitu. Misalkan sederhananya ceritanya begitu ya. Nah, atau mungkin hal yang lebih berat apa, misalkan dia selalu ketika mau datang ke kamu selalu ada aja masalah, entah ini masalah keluarga, masalah keuangan, masalah kerjaan atau apa, sehingga kayak mentok aja, nggak bisa datang ke kamu lagi, nggak bisa datang ke kamu lagi kayak gitu ya. Intinya dia sampai merasa benar-benar frustasi, merasa putus asa karena kok ya nggak bisa, susah banget gitu loh untuk datang lagi ke kamu kayak gitu. Dan Ace of Pentacles ya, memang kuat banget energinya, orang yang sangat mementingkan harta benda, orang yang sangat fokus pada pekerjaan ya, sehingga di sini mungkin kamu sering sekali diabaikan oleh dia atau tidak diberikan quality time hanya untuk berdua gitu ya. Kamu sering tidak diperdulikan ya, tidak diperhatikan. Dan ini kalau udah ada Ace of Pentacles saat ini memang lagi fokusnya itu ke karir, ke pencapaian keuangan kayak gitu ya, terus itu ke keluarga dia ya, jadi yang bersifat hal pribadi gitu loh, untuk dia sendiri gitu loh ya. Jadi nggak ada ke arah kamunya dulu gitu. Apalagi di sini kan dia melihat bahwa tindakan dia yang dia sempat mau datang ke kamu kok kayaknya udah ada pemblokiran atau gimana gitu ya. Intinya kayak ada yang membatasi dia untuk bisa bergerak ke arah kamu ya. Terus itu juga kalau aku lihat di sini ada sifat yang terlalu serakah dari si dia, sifat yang terlalu egois, dan juga orang yang sangat cemburuan banget kalau aku lihat di sini ya. Orang yang sangat cemburuan banget, walaupun mungkin kamu enggak kok, dia kayaknya enggak cemburuan. Nah, cara orang menutupi rasa cemburu itu beda-beda ya. Cara orang menutupi rasa cemburu. Aku aja ya kalau misalkan aku cemburuan tuh aku cuek loh. Ya padahal sebenarnya di dada ini sakit cemburu aku. Tapi biar nggak kelihatan bucin gitu ya, aku cuek, masa bodoh gitu, pura-pura nggak tahu kayak gitu. Itu jadi bentuk cemburu seseorang itu beda-beda. So jangan kamu kira dia diam itu berarti dia tidak cemburu, tidak. Sebenarnya di sini dia pecemburu banget ya, pecemburu banget. Bahkan ada loh kalau misalkan dia itu cemburu sama pasangannya ya, dia itu ngebuat cemburu balik pasangannya. Jadi kalau misalkan pasangannya itu lagi deket sama cowok lain atau wanita lain gitu ya, tahu-tahu dia juga gitu, nanti dia melakukan hal yang sama aja, juga deket sama cewek atau cowok yang lain kayak gitu. Jadi bentuk cara orang menunjukkan rasa cemburunya itu beda-beda ya. Kalau aku lihat di sini ya memang dia sangat pecemburuan banget. Terus itu juga komunikasi, buruk banget di sini. Kalau aku lihat banyak sekali kesalahpahaman di antara kalian. Aku lihat juga dia belum stabil ya secara keuangan. Jadi untuk saat ini, untuk hari ini kalau aku lihat dia lagi fokus sama karir, keuangan ya, dan keluarganya. Seperti itu ya kalau aku lihat. So cukup ya untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus, dan Virgo, Aquarius, Libra, dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Aries. Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya ya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So berbijak saja ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Oke. Aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.